Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kelas 2 KA10 beranggotakan Aldi Ahmad Feriananda, Davi Kamal, Himawan Prastiko, Reka Widyaswara, Rivo Ardiansyah akan mempresentasikan tentang layanan manajemen portofolio. Pengertian layanan manajemen portofolio. Layanan manajemen portofolio merupakan informasi yang terkait dengan layanan dan status layanan, dan manajemen saat ini dengan riwayat setiap layanannya. Riwayat layanan tersebut dikelola oleh penyedia layanan dan berisi kumpulan layanan di masa lalu, saat ini, dan masa depan, atau yang ditawarkan. Portofolio layanan menggambarkan batasan dan janji penyedia layanan di semua pelanggan dan ruang pasar yang dilayaninya. Layanan manajemen portofolio juga merupakan salah satu siklus sistem manajemen paling penting dalam ITIL. Pada layanan manajemen portofolio memiliki 3 bagian, yaitu pada gambar pertama, service pipeline, service catalog, dan retired service menghasilkan configuration management system. Dari configuration management system menghasilkan customer portfolio, application portfolio, supplier and contract management information system, customer agreement portfolio, project portfolio, dan CMDB. Pada bagian pertama, pipa layanan yang mencatat seluruh status layanan baik yang belum aktif dan terlibat oleh pelanggan. Hal tersebut disebabkan oleh layanan yang sedang diusulkan atau sedang dalam pengembangan. Segmen portofolio ini juga merinci pertumbuhan masa depan dan jadwal untuk setiap layanan. Yang kedua, katalog layanan yang memberikan gambaran umum tentang semua layanan yang terlihat dan dapat dibeli untuk pelanggan. Yang ketiga, katalog layanan pensiunan yang merinci semua layanan yang telah dihentikan dan menyimpan seluruh informasi penting. Masih di mute, Di. Ya, tujuan dalam menjaga informasi ini tidak hanya untuk memiliki layanan manajemen portofolio, tetapi juga untuk melakukan validasi berdasarkan nilai dan kebutuhan bisnis. Informasi ini memungkinkan manajer untuk menilai kualitas layanan serta biaya yang terkait. Idealnya, manajer dapat memutuskan layanan mana yang saat ini digunakan pelanggan, mengantisipasi apa yang mungkin mereka butuhkan segera, dan apa yang tidak lagi mereka butuhkan. Dengan portofolio, layanan yang terkelola dengan baik membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Antara lain, mengapa pelanggan harus membeli layanan kami? Mengapa pelanggan harus memiliki layanan dari organisasi kami? Berapa harga dan sistem tagihan pada layanan kami? Apa kekuatan, kelemahan, prioritas, dan resiko dari penggunaan layanan kami? Bagaimana kami mengalokasikan sumber daya dan kemampuan yang kami miliki? Maksud dan tujuan. Yang pertama, memastikan keputusan itu untuk berinvestasi dalam layanan TI adalah baik dan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan dan prioritas bisnis. Yang kedua, memastikan ada metodologi yang efektif untuk evaluasi investasi potensial. Yang ketiga, mengembangkan dan memelihara portofolio layanan yang memberikan gambaran lengkap tentang semua layanan termasuk statusnya. Yang keempat, menetapkan kondisi dan persyaratan untuk dimasukkannya layanan baru di portofolio layanan. Ya, Pak. Yang kelima yaitu memastikan katalog layanan dikembangkan dan dikelola sebagai bagian dari portofolio dan menyetujui aturan untuk mentransfer layanan ke katalog layanan sebagaimana adanya pindah ke transisi dan keluar dari katalog dan saat mereka memasuki masa pensiun. Yang keenam, memastikan portofolio layanan memenuhi fungsional dan kinerja persyaratan penggunanya.
dan bahwa kinerja ketersediaan dan keamanannya memenuhi persyaratan yang disepakati. Yang ketujuh, memastikan bahwa laporan manajemen dihasilkan sesuai dengan yang disepakati persyaratan pelaporan. Selanjutnya, komponen portofolio layanan. Portofolio layanan berisi informasi tentang layanan di seluruh siklus hidup. Hal ini mencakup tentang status layanan saat mereka bergerak, mulai dari konsep yang didapat saat melakukan spesifikasi kebutuhan, persetujuan, desain, transisi ke operasi langsung, dan pensiun. Informasi yang dimiliki oleh seluruh layanan berkembang dan berubah sesuai dengan siklus hidup. Pada bagian awal siklus hidup akan ada beberapa deskripsi layanan yang diusulkan seperti rincian proposisi nilai, sponsor bisnis, dan detail dasar lainnya. Saat siklus hidup mulai berjalan, persyaratan akan ditentukan, dimasukkan, atau direferensikan. Kasus bisnis akan dimasukkan bersamaan dengan detail pendanaan, prioritas, dan risiko. Penawaran dan paket serta biaya dan harga akan ditambahkan setelah dirancang dan disetujui. Pada saat layanan siap untuk dikirim secara operasional, konten lengkap portofolio layanan harus mencakup 1. Nama layanan, 2. Deskripsi layanan, 3. Status pelayanan, 4. Klasifikasi dan kekritisan layanan, 5. Aplikasi yang digunakan, 6. Data dan atau skema data yang digunakan, 7. Proses bisnis yang didukung, 8. Pemilik bisnis, 9. Pengguna bisnis, 10. Pemilik IT tingkat garansi layanan referensi SLA dan SLR. 11. Layanan pendukung. Lalu sumber daya pendukung, layanan independen, pendukung OLE, kontrak, dan perjanjian. Biaya layanan jika berlaku, pendapatan layanan jika berlaku, dan metrik layanan. Siklus layanan manajemen portofolio. Layanan manajemen portofolio berisi tentang bagaimana keputusan dibuat untuk memasukkan layanan yang baru dan dilakukan peninjauan berkelanjutan dari layanan yang ada di dalam portofolio layanan. Berikut gambar siklus yang bergerak di sekitarnya, yaitu definisi masalah, analisis, persetujuan, dan starter loop. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.